Shalom teman-teman semua, di masa pandemi ini kita harus tetap sehat. Jadi gimana? Mau goes? Yuk kita goes. Nah, di masa pandemi kita harus berserah, harus bergantung full sama Tuhan. Tapi bukan berarti berserah itu kita harus menyerah, nggak melakukan apa-apa, nggak seperti itu. Saya sering bersepeda, jadi ada hal-hal yang akan saya bagikan buat teman-teman semua di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita. Ketika saya goes, saya menemukan inspirasi, menemukan motivasi yang baru. Apa aja sih itu? Yuk, yang pertama adalah ketika kita goes, biasanya kita akan menentukan tujuan dulu. Hari ini mau kemana ya? Nah, menentukan tujuan biasanya disesuaikan dengan kapasitas kita, dengan kemampuan kita. Bertahap, kalau kita mampunya segitu dulu, ya kita segitu dulu. Yang penting tercapai dulu. Jangan berpikir jauh ke depan, kita akan goes sampai kita nggak bisa mencapainya. Jangan. Nah, artinya apa? Demikian juga dengan usaha pekerjaan kita. Kita setting ulang tujuan kita. Apakah tujuan kita terlalu jauh, sudah tidak sesuai dengan masa pandemi ini? Jangan, kita setting dulu tujuan kita. Kemudian kalau sudah berhasil, kita tingkatkan, kita kembangkan secara bertahap. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-26 bagian A, Rasul Paulus mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi kita ketika berusaha melakukan pekerjaan, bisnis, kita harus punya tujuan dulu. Nah, itu harus kita realisasikan, berusaha kita realisasikan. Lalu yang kedua, orang kalau mau bersepeda, mau goes, itu harus mulai mengayuh. Kalau belum mengayuh, itu namanya menghayal. Jadi menghayal nyampe ke tujuan tanpa mengayuh, nggak bisa. Kita harus mengayuh sepedanya, fokus, jaga keseimbangan supaya tidak jatuh. Nah, kita nikmati perjalanan menuju ke tujuan saat goes tuh kita nikmati. Nah, begitu juga dengan ketika kita berusaha dan bekerja. Fokuslah dan nikmati pekerjaan kita. Enjoy, nikmati usaha kita, nikmati bisnis kita. 2 Tesalonika 3 ayat 8b, tetapi kamu berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Umat Tuhan, orang Kristen harus berusaha, harus giat, jangan jadi beban buat siapapun. Itu yang kedua. Kita lanjut ya, yang ketiga. Ketika kita goes, kita melewati jalan yang kadang-kadang berliku-liku. Enggak selamanya jalan yang kita lewati itu mulus, datar, enggak. Kita kadang melewati jalan yang berbatu-batu, jalan yang rusak, mungkin tanah, mungkin juga jalannya licin yang bisa membuat kita jatuh. Nah, tapi disitulah tantangan buat para pegoes. Dia bisa menikmati tantangan itu. Artinya apa? Di dalam melakukan pekerjaan bisnis kita, kadang-kadang kita nemui hambatan, kadang-kadang kita nemui masalah, kadang-kadang kita mengalami kegagalan. Tapi justru disitulah itu seninya bagi kita, orang yang bekerja, orang yang bisnis, kita nanti jadi seorang yang ahli, seorang yang pengalaman. Karena apa? Karena kita pernah jatuh, kita pernah mengalami berbagai masalah, jadi kita bisa berhasil. Dan kita tahu di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi nggak usah khawatir, di dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan kita, Tuhan turut bekerja. Kemudian lanjut, yang keempat. Ketika pegoes melewati jalan yang menanjak, jalan yang datar, atau jalan yang menurun, mereka terampil memainkan giginya. Kapan itu gigi besar, kapan itu gigi kecil.
Dulu saya nggak tahu, ketika tanjakan saya nggak setel gigi itu. Jadi semuanya ringan naik ke atas, saya susah setengah mati, sampai kaki jadi kram. Nah, karena kurang terampil. Jadi artinya apa? Dalam usaha, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita harus naikkan skill kita, kemampuan kita, keahlian kita terus tingkatkan supaya kita jadi ahli, supaya kita jadi benar-benar kita dapat diandalkan dalam pekerjaan kita. Matius 25 ayat 38 di sana diceritakan, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Orang yang dikasih 5 talenta, dia bisa mengusahakan menjadi 10 talenta. Dia mengusahakan 5 talenta lagi. Saya percaya kalau dia tidak punya skill, dia tidak punya kemampuan, dia pasti tidak akan bisa melakukan itu. Jadi kita harus tingkatkan skill kita. Kemudian lanjut yang kelima. Orang yang naik sepeda goes itu sering jatuh. Dan jatuh itu bukan jadi masalah. Ketika kita jatuh, kemudian kita sakit, kita jadi berhenti, terus kita jadi nggak mau lanjut pulang. Nggak berhasil, nggak mencapai dengan tujuan kita. Sama dengan juga ketika kita berusaha, kita bekerja, kita nggak boleh ketika kita jatuh, kita harus bangun, kita harus bangkit lagi. Firman Tuhan di Amsal 24 ayat 16a, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali 7 kali. Dia bangkit kembali. Jadi kesuksesan ya tetap mengalami jatuh, mengalami sesuatu yang gak enak, tapi harus bangkit lagi, semangat. Oke, yang keenam sekarang. Orang yang bersepeda goes, kalau kita lihat jenis sepedanya, model sepedanya macam-macam. Ada yang murah, ada yang mahal, ada jenisnya juga macam-macam, sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan fungsinya. Tapi kita nggak boleh, kita punya sepeda ini kita bandingkan dengan sepeda kanan kiri, nggak usah. Tapi kita harus fokus. Kata orang pesepeda, kita mencapai tujuannya hari ini bukan karena sepedanya, tapi karena kitanya. Nah, dari usaha pekerjaan kita juga mesti begitu. Kita nggak boleh malu dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Mungkin saat ini kecil, tapi teruslah berjuang, teruslah berusaha. Saya percaya usaha yang kita kerjakan itu bisa jadi besar. Kalau kita sering melihat kanan kiri, memang banyak usaha pekerjaan bisnis yang lebih besar daripada kita. Tapi ingat, banyak juga usaha pekerjaan yang lebih kecil daripada kita. Jadi fokus aja, berusaha, semangat terus. Yang terakhir, ketika kita bersepeda, perhatikan roda sepeda. Dia akan berputar terus sampai ke tujuan. Kalau kita lihat pentil sepedanya, kadang dia di atas, di bawah, di atas, di bawah. Itu artinya apa? Jadi artinya, dalam kita berdoa, sepertinya kita itu aja. Kita berdoa sama Tuhan tiap hari itu aja. Tapi percayalah, suatu saat doa kita, doa di dalam usaha, di dalam pekerjaan kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Nanti pada waktunya Tuhan, itu Tuhan akan jawab, Tuhan akan kabulkan. Itu aja yang akan saya bagikan, yang sudah saya bagikan buat teman-teman semua. Kiranya semua itu jadi berkat buat kita, supaya kita terus berusaha, kita terus melakukan bisnis kita dengan luar biasa. Di masa pandemi ini, kita terus berjuang, semangat. Udah ya, saya mau goes dulu. Dah.